Shalom adik-adik. Shalom Kak. Biar lebih semangat lagi kita sapa sekali lagi ya kakak-kakak. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sih. Iya, kembali lagi kita mau ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik yang di rumah, ambil sikap yang manis. Duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya karena kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melaksanakan ibadah kami, kiranya Tuhan berkati. Segala ibadah kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi "Oh Sukacitaku". Buat adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ambil Alkitabnya, duduk yang rapi, kita angkat lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini tertulis di dalam Yohanes pasal 11 dimulai ayat 24 sampai dengan ayat 26. Semua sudah membuka Alkitabnya? Karena itu mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-11 dimulai ayat 24 sampai 26. Sudah? Mari kita membacanya bersama-sama. Inang pendeta membaca dari sini, adik-adik membacanya di rumah masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pasti pernah melihat orang yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Apakah itu keluarga kita? Ya, apakah itu teman kita atau mungkin tetangga kita? Nah, kalau orang-orang sudah mati, apakah adik-adik pernah melihat mereka bangkit kembali? Nah, kalau kita melihat orang yang sudah mati bangkit kembali, apa yang kita rasakan? Pasti kita akan ketakutan, pasti kita merasa tidak percaya, atau mungkin adik-adik akan pingsan ketika melihat orang yang sudah mati itu bangkit. Nah, tapi tahukah adik-adik bahwa ada kebangkitan setelah kematian? Kapankah itu? Nah, Marta berkata dalam ayat 24, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Nah, ini adalah suatu pengakuan dari Marta bahwa dia percaya suatu saat nanti dia akan bangkit, katanya. Siapakah dia yang dimaksudkan dalam hal ini? Tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus akan bangkit dari antara orang mati. Mengapa? Karena ini memang sudah digenapi dan dijanjikan oleh Bapaknya yang di surga. Karena itu dia tidak akan mati selama-lamanya, tapi dia akan bangkit dari orang mati. Nah, ini mau menunjukkan betapa besarnya kuasa karunia Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang seperti Yesus akan bangkit kembali dari antara orang mati. Dan inilah yang diyakini oleh Marta dalam konteks khotbah ini. Nah, lalu kalau kita melihat dalam konteks ayat 25, Yesus sendiri pun meyakini, ya, dan menegaskan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kematian itu sendiri. Bahkan Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati, menunjukkan otoritasnya, kuasanya, bahwa dia itu adalah anak Allah yang besar. Nah, karena itu firman Tuhan menggiring kita, mengajak kita untuk mempercayai Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena ketika pun kita nanti sudah mati, kita akan hidup, katanya. Artinya akan ada kehidupan kembali setelah dia datang nantinya di dunia ini. Nah, barang siapa yang percaya, barang siapa yang meyakini dia, maka dia akan hidup kembali. Dia akan hidup dan tinggal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, karena itu poin yang pertama yang mau ditunjukkan dari sikap Marta
juga penegasan Yesus bahwa setiap orang diajak untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai anak Allah. Di luar itu tidak ada Tuhan kita lagi. Di luar itu tidak ada yang mampu melakukan seperti apa yang dia perbuat. Demikian juga dalam konteks ayat yang terakhir. Dia katakan, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau? Nah, ini kembali ditegaskan oleh Tuhan bahwa orang yang hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Artinya, walaupun mati secara kedagingan, ya, jadi ketika manusia itu mati, dagingnya akan kembali menjadi tanah, rohnya itu akan kembali kepada Tuhan. Nah, artinya walaupun kita akan meninggalkan daging kita, ya, tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan, dan itulah yang akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan tinggal di dalam rumah Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya katanya, dia akan menerima satu kehidupan yang kekal. Jadi barang siapa yang mau menerima kehidupan yang kekal, maka dia pun harus mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Di luar itu tidak ada konteks Tuhan lain yang mampu memberikan kepadamu kehidupan kekal. Jadi ini adalah satu janji Tuhan juga. Itu dia poin yang kedua, ya. Satu janji Tuhan juga kepada kita bahwa ketika kita nantinya tetap mempercayai Tuhan sampai akhir kehidupanmu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, suka duka, tangis, air mata, Tuhan tetap menjadi Tuhanmu. Yesus tetap menjadi jawaban dari doamu, jawaban atas setiap pergumulan hidupmu. Maka dia akan memberikan satu kehidupan yang kekal dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah. Nah, jadi Tuhan sudah mengarahkan kita adik-adik, ya, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau berada, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Tetaplah engkau berpegang teguh kepada Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kehidupan yang kekal. Walaupun daging kita nanti sudah mati, walaupun daging kita ini hancur nantinya kembali kepada tanah, tapi roh kita akan tetap hidup dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi begitu indahnya hidup dan berdiam bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita memperingati yang namanya Paringotaniaka Namunding, ya, peringatan akan orang-orang yang sudah mati. Nah, apakah kaitannya dengan khotbah? Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti kita pun akan meninggalkan dunia ini, adik-adik. Ya, kita akan meninggalkan dunia ini, artinya nggak akan ada yang hidup kekal di dunia ini. Semua harus meninggalkan dunia ini. Daging ini, ya, tubuh kita ini, kulit kita ini akan kembali menjadi tanah, akan dimakani oleh rayap dan segala binatang yang ada di tanah. Tapi jiwa kita, roh kita akan kembali kepada Tuhan. Barang siapa yang mau hidup dan tinggal dalam Tuhan, diingatkan dalam minggu peringatan akan orang-orang mati ini, hiduplah setia di dalam Tuhan. Karena hidup setia di dalam Tuhan itu menyenangkan hati kita, juga menyenangkan hati Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak sekolah minggu, adik-adik, tetaplah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, kasih setiamu, dan berkat yang Kau berikan kepada anak-anak sekolah minggu yang masih dalam keadaan sehat, boleh bersuka cita, berkumpul bersama-sama dengan orang tuanya, sehingga mereka boleh melakukan aktivitasnya. Bahkan hari Minggu ini sungguh sangat luar biasa Tuhan, mereka diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak-Mu itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memelihara mereka, Tuhanlah yang memberkati tumbuh kembang mereka, dan Tuhanlah yang menjadikan anak-anak yang bijaksana. Biarkanlah anak-anak itu bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Diberkati mereka dalam sekolahnya, diberikan kepintaran,
hikmat, dan pengetahuan, juga menjadi anak yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya, anak yang mau patuh terhadap setiap nasihat dan ajaran orang tuanya, gurunya, dan juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Diberkati juga ya Tuhan setiap orang tua yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab membesarkan anak-anak-Mu itu. Diberikan mereka kemampuan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera, agar mereka pun dimampukan melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai orang tua. Biarkanlah Tuhan Engkau memberikan panjang umur, kesehatan, kemurahan rezeki. Dan terima kasih Tuhan untuk perjalanan yang sudah mereka lalui. Kiranya Tuhan selalu menguatkan dan memberikan yang terbaik bagi orang tua-Mu. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo semua ambil persembahannya, lipat yang rapi, kemudian angkat persembahannya sambil mengatakan, Tuhan, kuberikan persembahanku dengan tidak berbohong. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Adik-adik, kita sudah menyerahkan persembahan kita. Karena itu marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.